Saya akan menjelaskan t-test menggunakan contoh supaya lebih jelas. Contohnya terdapat dalam file Excel di sini. Nanti mungkin di deskripsi bisa dilihat linknya. Sebenarnya contoh yang kita bandingkan tidak berkutat pada hanya di contoh yang saya berikan, cuma dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa diaplikasikan di kehidupan nyata, seperti mungkin membandingkan performa nilai anak yang ikut les dan anak yang tidak ikut les gitu. Jadi populasi anak yang ikut les dan anak yang tidak ikut les, atau enggak misalnya adalah anak yang minum susu dan anak tidak yang minum susu. Kemudian anak yang berolahraga dan anak yang tidak berolahraga. Jadi yang dibandingkan jelas, yaitu dua populasi yang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan t-test untuk membandingkan yang variabelnya 3. Contohnya seperti membandingkan misal tinggi anak yang berenang, tinggi anak yang bersepeda, dan tinggi anak yang berlari. Mana dari ketiga grup tadi yang paling bagus tingginya dari segi statistik? Nah, itu membutuhkan one way. Kemudian untuk yang t-test kita batasi. Jadi sebenarnya t-test adalah bentuk yang paling sederhana dari analisis statistik yang ada. Langsung saja untuk contohnya, yaitu kita menggunakan dua populasi A dan B. Ini populasi tanaman A dan B. Katakanlah tanaman apa ya, mungkin ini jagung atau singkong, ketela dan sebagainya. Memiliki tinggi tanaman pertama itu yang A adalah 38 cm dan seterusnya. Tanaman B 32 cm dan seterusnya, sebanyak 21 untuk tanaman A dan 21 untuk tanaman B. Kita perlu menggunakan t-test karena sebenarnya akan sangat beresiko ketika kita menggunakan pendekatan deskriptif saja, yaitu pendekatan apa adanya. Contohnya tanpa menggunakan analisis. Contohnya untuk hal ini ketika kita menggunakan pendekatan deskriptif akan sangat beresiko ketika ada nilai yang menyimpang jauh dari nilai tersebut. Contohnya untuk katakanlah di sini saya ganti angka 80 di sini menjadi angka satuan. Katakanlah saya ganti menjadi 5. Apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Yang sebelumnya adalah mirip yang 48 dan 47, tetapi ketika angka ini terdapat katakanlah pengukuran atau satu tanaman bisa saja terkena penyakit dan sebagainya, menghasilkan tinggi tanaman yang sangat berbeda dengan yang lain. Nah, ini akan sangat beresiko. Pasti kita mengatakan bahwa tanaman A lebih baik daripada tanaman B, padahal kenyataannya tidak, karena ada data yang sangat ekstrim. Atau kita ganti 200, pasti berubah menjadi tinggi gitu, padahal ini adalah cuma satu angka, jadi sangat beresiko. Nah, untuk itu kita menggunakan t-test dengan rumusnya yang ini. Rumusnya adalah rata dari masing-masing populasi 1 dan populasi 2 dikurangi, kemudian dimutlakan, nilainya positif. Kemudian di bawahnya itu dibagi dengan akar dari S itu adalah varian kuadrat di per N1 itu adalah jumlah populasi 1, dan kemudian ditambah dengan varians kuadrat dari populasi 2 dibagi dengan jumlah populasi kedua, atau populasi dalam sini adalah populasi tanaman B. Nah, bagaimana cara mencari varians ini? Caranya adalah kita menggunakan, ini saya ibaratkan menggunakan kalkulator biasa ya. Mungkin kalau pas ujian tidak boleh menggunakan laptop dan sebagainya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah mencari varians dulu. Varians dicari dengan dengan menggunakan
dengan menggunakan rumus. Kalau di Excel ada kuadrat dari standar deviasi. Jadi kita cari dulu kalau ini di Excel ya, yaitu standar deviasi dari A ini, populasi A, kemudian dikuadratkan, menghasilkan adalah varians. Ini juga seperti itu. Ini untuk standar deviasi dikuadratkan menghasilkan varians. Namun bagaimana cara mencari varians yang sebenarnya menggunakan kalkulator, yaitu dengan cara seperti ini. Kita punya nilai tanaman pertama itu dikurangi dengan rata kelompoknya, yaitu 48. Kemudian dikuadratkan. Begitu juga yang nomor 2, tanaman nomor 2 dikurangi dengan rata grupnya, kemudian dikuadratkan. Kemudian semuanya nilainya dijumlahkan menjadilah nilai dari varians. Kemudian ini hasilnya sama. Kemudian untuk mencari standar deviasi tinggal diakarkan saja, dari 132 diakarkan 11. Jadi pendekatan yang terbalik ketika menggunakan kalkulator. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Ini adalah selisih antara rata A dan B atau populasi 1 dan 2. Kemudian ini S adalah variansnya, kita masukkan di sini. Akar dari 132 kuadrat dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah populasinya. Kemudian sama dengan yang populasi kedua juga. Menghasilkan nilai T hitung atau T value sebesar 0,015539. Nah, apa fungsi dari T hitung ini? T hitung atau T value ini kita akan bandingkan dengan tabel referensi yang kita miliki. Biasanya ada di buku paling belakang, atau tidak, kalau tidak ada coba cari di Google. Nah, kita harus menentukan juga ketika menggunakan tabel tersebut, kita lihat mana nilai alfa yang kita gunakan. Nilai alfa itu adalah nilai seberapa besar kita mentolerir error dari perhitungan kita, atau seberapa besar yang error yang akan terjadi gitu. Jadi contohnya di sini adalah kita menggunakan error sebesar 0,05, artinya 5%. Jadi yang kita bisa percayai adalah dalam rentang 95%. Kalau itu melebihi dari 95%, maka itu sudah masuk ke dalam 5% error yang kita gunakan. Nah, berdasarkan tabel kita perlu DF atau degree of freedom. Apa itu DF? Biasanya DF itu didapat dengan mengurangi 1 dari jumlah populasi. Contohnya di sini adalah populasinya adalah 21 dikurangi 1 menjadi 20. Cuma karena populasinya 2, jadi 21 ditambah 21 dikurangi 2, karena 2 dari populasi 2 tadi, sehingga dapatlah 40. Nah, dari situ kemudian kita lihat T value dengan alpha 0,5 dan degree of freedom 40 yang menghasilkan angka 2,2. Jadi ada dua angka ini yang kita bisa bandingkan, yaitu T hitung atau T value nilainya 0, ini, dan T tabel atau T referensi itu 2,02. Nah, apa yang bisa kita inferensikan atau kita artikan dari angka ini? Nah, itu yang paling penting dari statistik, yaitu mengartikan dari angka yang kita sudah hitung. Kan nggak lucu kalau udah dapet angka tapi kita tidak bisa menginferensikan, sia-sia hitungan yang di atas gitu. Nah, inferensinya gimana? Maka inferensinya adalah ketika nilai T hitung atau T value ini lebih kecil daripada T tabel, maka H0 itu jangan direject atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita tahu bahwa dalam t-test kita punya H0 dan H1. H0-nya apa? H0-nya adalah rata A itu sama dengan rata B, atau rata 1 sama dengan rata B. Artinya di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut statistik, ya angkanya beda, mungkin 47 sama 48 memang beda, cuma secara statistik ada standar deviasi, ada varians, itu menjadikan hal itu sama gitu. Kemudian ada H1. H1 itu apa? Yaitu adalah rata A tidak sama dengan rata B. Jadi sama dan tidak sama ini harus dijustifikasi menggunakan statistik. Jadi kita jelas gitu.
angka yang justifikasi sama atau tidak sama. Sehingga contohnya gimana? Katakanlah di sini adalah 48 yang A-nya. B-nya katakanlah 50. Bisa saja ini itu sebenarnya sama dari segi statistik ketika dia memenuhi kaidah rentang standar deviasi dan sebagainya gitu. Bisa saja gitu. Tapi kalau cuma kita membandingkan dengan mata sekilas, mungkin kita sudah bisa kayak terlalu dini menyebut bahwa ini tidak sama gitu, padahal ini bisa saja sama secara statistik. Jadi perlu dibedakan ketika menyebutkan sama atau tidak sama itu berdasarkan apa, berdasarkan deskriptif atau sudah dilakukan analisis statistik. Nah, kita bisa lihat di sini itu hasilnya adalah karena lebih kecil dari T hitung maka T tabel, maka H0 kita yang diterima. Artinya apa? Artinya kedua tanaman ini sebenarnya sama secara statistik, jadi bebas mau pilih pakai A atau B. Nah, untuk mempermudahnya saya punya tips, yaitu kita menggunakan garis seperti ini, kita plot ini angka 0, kemudian yang dari T referensi itu kita taruh di positif karena nilainya positif, kemudian yang di sana adalah negatif. Lalu kita masukkan T hitung kita itu 0,01, artinya di sekitar sini. Nah, ketika dia berada di zona diapit oleh dua zona ini, artinya itu adalah zona penerimaan. Zona penerimaan itu H0-nya diterima. Nah, bagaimana kalau nilainya itu 3 katakanlah. Di sini katakanlah 3. Artinya apa? T hitungnya ada 3, berarti di sini berarti dia ada di zona penolakan. Jadi H0-nya ditolak, yang diterima H1 seperti